malam teman-teman ya. Jadi malam ini tanggal 1 Maret kita beruntung mendapatkan kesempatan ya untuk membahas Pali ya. Jadi Pali yang kita umum sebutkan sebagai bahasa ya. Kita beruntung bisa dibimbing oleh Samanera Medatito ya. Rencananya mungkin minggu sekali ya Bante ya. Nanti waktu dan tempatnya nanti akan di waktu dan tanggalnya ya akan diumumkan lagi yang selanjutnya mungkin ya sesuai waktunya Bante lah mungkin. Gitu. Oke, ya supaya nggak lama-lama kita akan langsung mulai mungkin diawali dengan Wandana ya dibimbing oleh Bante. Silakan Bante. Ya, sebelum kita memulai acara pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama membukanya dengan melakukan penghormatan kepada Sang Buddha terlebih dahulu dengan membacakan Wandana. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Selamat malam, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Silakan Bante, langsung dimulai ya. Ya, langsung dimulai aja Bante. Ya. Pada malam hari ini sesungguhnya kita punya satu kesempatan yang luar biasa di mana pada malam hari ini kita bisa kembali berkumpul secara virtual untuk bersama-sama belajar tentang bahasa Pali. Nah, sebelumnya waktu itu ada Bu Dewi yang meminta saya untuk mengajar bahasa Pali di grup ini. Tapi waktu itu saya pikir kita belajar bersama sajalah. Karena kalau mengajar itu biasanya adalah orang yang ahli begitu. Sementara saya sendiri juga masih tahap proses belajar. Sehingga apa yang saya lakukan di sini ya selain kita sharing, kita juga belajar bersama-sama. Apa yang saya sampaikan adalah apa yang saya ketahui dan nanti para bapak dan ibu yang barangkali sudah pernah belajar bisa sama-sama saling menambahkan, dan bila ada terjadi suatu kekeliruan yang mungkin secara tidak sengaja karena keteledoran saya sampaikan, nanti para bapak dan ibu bisa juga memberi masukan dan juga koreksi. Nah, sesungguhnya karena memang kegiatan kelas Pali ini adalah kegiatan yang direncanakan secara bertahap, yang artinya adalah berkesinambungan. Saya bermaksud untuk berbagi tentang bahasa Pali ini tidak hanya sekadar tata bahasa, tetapi juga ke hal-hal lain terkait dengan bahasa Pali. Nah, karena di kesempatan ini adalah pertemuan kita yang pertama, tentu saya ingin mengajak para bapak dan ibu saudara sekalian untuk mengetahui apa itu bahasa Pali. Supaya kita lebih gamblang, lebih jelas untuk mengetahui apa yang akan kita pelajari dan kenapa kok kita harus ada kebutuhan untuk mempelajari bahasa Pali. Maka di kesempatan kali ini saya ingin menguraikan tentang pengenalan singkat mengenai bahasa Pali. Dan saya ingin membagikan sebuah tulisan yang kebetulan waktu itu sudah saya tulis, saya susun untuk diterbitkan di sebuah majalah. Ya, sudah kelihatan ya? Kelihatan Bante. Ya, di kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai bahasa Pali. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara tentang bahasa Pali, apa sih bahasa Pali?
Ya, secara umum kita dapat dengan mudah mengatakan bahasa Pali adalah bahasa kitab suci agama Buddha. Terkhusus adalah kitab suci tradisi Theravada. Karena memang kitab-kitab suci baik itu kitab kanon atau Tipitaka, kitab ulasan atau kitab komentar kata-kata atau subkomentar, tika, dan juga kepustakaan Pali lainnya itu ditulis dengan menggunakan bahasa yang saat ini kita sebut sebagai bahasa Pali. Jadi bahasa-bahasa yang digunakan dalam penulisan kitab-kitab suci agama Buddha itu saat ini kita menyebutnya sebagai bahasa Pali. Nah, namun sebenarnya bahasa Pali ini punya historis, punya sejarah. Kenapa kok kita menyebutnya sebagai bahasa Pali? Kan katanya di zaman Sang Buddha tidak mengajarkan ajaran dengan bahasa yang disebut Pali, tetapi adalah bahasa Magadha atau yang disebut sebagai bahasa Magadhi. Nah, sesungguhnya bahasa Pali ini dipercaya sebagai bahasa yang digunakan oleh Buddha dan murid-muridnya dalam mengajarkan Dhamma di abad ke-6 sebelum Masehi di wilayah India. Nah, kalau kita lihat secara golongan bahasa atau keluarga bahasa, rumpun bahasa, ini termasuk dalam golongan Indo-Arya Tengah. Dan sampai saat ini memang kita tidak bisa menjumpai bahasa Pali sebagai bahasa komunikasi sehari-hari. Maka dari itu bahasa Pali ini ya dikatakan sebagai bahasa mati. Bahasa mati itu artinya bahasa yang sudah tidak lagi digunakan sebagai media komunikasi, melainkan adalah bahasa kitab suci. Karena memang bahasa ini hanya digunakan untuk kalangan keagamaan dan juga di dalam penulisan kitab suci semata. Bahkan tidak banyak yang mengetahui tentang bahasa ini. Maka bahasa Pali juga semakin elit hanya diketahui oleh kalangan para sarjana yang memang menekuni bahasa Pali. Tidak semua para sarjana Buddhis itu mengetahui bahasa Pali. Tidak semua para sarjana Buddhis itu memahami tata bahasa Pali, karena memang tata bahasa Pali sendiri juga merupakan bahasa yang sudah tidak lagi digunakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga banyak orang menceritakan tentang pengalaman mereka, tentang kesulitan mereka dalam mempelajari bahasa Pali. Namun, kita sebagai umat Buddha tentu ada kebutuhan untuk mempelajari bahasa Pali. Karena yang namanya belajar agama, itu tidak hanya semata-mata mempelajari isi dari doktrin yang ada di kitab suci, tetapi juga mempelajari bahasanya. Itulah kenapa kita perlu mengetahui tentang bahasa Pali, mempelajari tentang tata bahasa Pali, karena memang itu salah satu bagian dari mempelajari agama Buddha. Mempelajari secara ajaran, mempelajari kitab-kitab suci berserta dengan kepustakaan lainnya, dan juga mempelajari bahasanya. Nah, bahasa Pali ini kategorinya adalah bahasa Indo-Arya Tengah. Kalau saat ini yang masih satu rumpun dengan bahasa ini, itu ada bahasa Sanskerta, bahasa Sri Lanka, bahasa Sinhala juga masih satu rumpun. Makanya sebenarnya kalau orang tahu bahasa Sinhala, mereka biasanya akan lebih mudah mempelajari bahasa Pali. Karena masih satu rumpun. Tidak bisa dipungkiri di India pada waktu itu yang begitu luas, sesungguhnya banyak sekali macam bahasa. Apalagi penggolongan kasta yang ada pada waktu itu memiliki pengaruh besar dalam penggunaan bahasa. Meskipun Buddha terlahir di keluarga berkasta tinggi, cukup tinggi karena Buddha termasuk dalam kasta ksatria atau Katiya, namun Buddha dikatakan memilih mengajarkan ajaran dengan bahasa yang umum yang bisa menjamah semua khalayak, bisa menjamah seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang status sosial. Jadi secara tradisional bahasa Pali dianggap identik dengan Magadhi atau bahasa yang ada di wilayah Magadha.
Namun bahasa yang digunakan di Magadha sekarang ini tidaklah sama dengan bahasa Pali. Karena realitanya sekarang tidak ditemukan satu wilayah pun atau negara pun yang menggunakan bahasa Pali atau menjadikan bahasa Pali sebagai bahasa komunikasi sehari-hari. Itulah kenapa sebenarnya banyak bermunculan mengenai the home of Pali, artinya di mana wilayah sesungguhnya dari bahasa Pali itu. Ada yang mengatakan adalah daerah Magadha, ada yang mengatakan di daerah Pataliputra, bahkan ada juga loh yang mengatakan bahasa Pali itu bukan bahasa India, tapi bahasa Sri Lanka. Karena ditulis di Sri Lanka, kitab suci pertama kali ditulis di Sri Lanka. Nah, sementara isi dari kitab suci kan ditulis dengan bahasa itu, maka orang itu mengatakan bahwa bahasa Pali itu bukan bahasa yang digunakan oleh Sang Buddha, tapi bahasa orang Sri Lanka. Tetapi itu ditolak oleh kita sebagai Theravada karena kita memiliki acuan, yaitu berdasarkan sumber-sumber referensi yang ada di dalam kepustakaan kitab suci Theravada, yaitu berada di kitab-kitab komentar, berada di kitab-kitab ulasan lainnya. Kita nanti akan mengetahui secara tradisional, secara Theravada kita mengakui bahasa Pali itu sebagai bahasa yang identik dengan Magadha, yaitu bahasa yang digunakan oleh Sang Buddha sendiri. Nah, artikel ini sesungguhnya disusun untuk memberikan sebuah pengenalan singkat tentang bahasa Pali. Cukup singkat karena memang ini disusun untuk penulisan majalah pada waktu itu. Tapi saya rasa cukup untuk sebagai wawasan kita mengenai bahasa Pali. Nah, bahasa Pali itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Pali, namanya Pali bahasa. Pali bahasa atau bahasa Pali. Itu sebenarnya istilah belakangan yang sangat sulit untuk dilacak keberadaannya di abad ke-6 atau jauh di tahun-tahun sebelumnya. Bahkan istilah ini tidak dapat dilacak di dalam Tipitaka yang ditulis di abad pertama. Jadi kita tidak bisa menemukan Pali bahasa di dalam Tipitaka. Ya karena memang Tipitaka itu tidak memuat istilah Pali sebagai bahasa. Maka tidak ada istilah Pali bahasa di dalam Tipitaka. Tetapi istilah Pali dapat kita temukan di dalam Tipitaka, tapi bukan merujuk sebagai bahasa, melainkan sebagai teks atau kitab. Nah, seorang sarjana Pali juga yang bernama Bimala Chunlao itu mengatakan bahwa sampai di abad ke-6 atau ke-7 setelah Masehi, istilah Pali sama sekali tidak mengindikasikan makna sebagai bahasa. Jadi sampai abad ke-7 atau ke-6 atau ke-7, itu istilah Pali itu bukan digunakan sebagai bahasa. Istilah Pali berarti adalah garis, jajaran, atau tarusan. Dan sungguh sulit untuk menemukan bukti bahwa Buddha semasa hidupnya menggunakan istilah Pali sebagai bahasa ajarannya. Namun di era penulisan kitab-kitab komentar yang terjadi di Sri Lanka di abad ke-5 setelah Masehi, istilah Pali digunakan oleh Bhikkhu Buddhaghosa, seorang komentator, untuk menyebut kitab suci Tipitaka yang membedakannya dengan kitab-kitab komentar. Jadi pada era penulisan kitab-kitab komentar, lebih tepatnya setelah abad ke-5, karena Bhante Buddhaghosa ini kan dikatakan komentator pertama Theravada yang kemudian datang dari India ke Sri Lanka, mulai menerjemahkan atau lebih tepatnya bukan hanya sekadar menerjemahkan, menyusun ulang, karena tidak hanya sekadar menerjemahkan tapi juga ada penambahan-penambahan lain. Jadi Bhikkhu Buddhaghosa ini sebagai komentator Theravada atau penulis kitab ulasan di Theravada. Nah, sejak itulah kita bisa menemukan bahwa istilah Pali itu digunakan sebagai pembeda antara kitab kanon. Kanon itu istilah lain dari Tipitaka atau kitab utama dari kitab suci agama Buddha. Yang membedakan kitab kanon dan juga kitab komentarnya. Penggunaan istilah Pali dalam buku-buku Tipitaka bukanlah hal yang tidak penting, sebab ini membedakannya Tipitaka dengan kepustakaan lain. Jadi meskipun bahasa Pali tidak ditemukan di dalam Tipitaka, tapi istilah Pali ditemukan di dalam Tipitaka, yaitu untuk membuktikan bahwa itu adalah kitab utama. Nah, kalau dulu itu sepertinya kalau versi Sri Lanka itu masih menerapkannya. Jadi kalau yang ada tulisan Pali begitu, itu adalah kitab Tipitaka yang cukup kuno. Dan biasa itu digunakan di Vinaya Pitaka.
di Parajika Pali, Pacitya Pali begitu. Nah, kalau dulu, kalau menurut versi Sri Lanka, itu kitab-kitab Abhidhamma itu tidak ada istilah Pali, tetapi menggunakan istilah Pakarana. Maka istilah buku kitab-kitab itu ada 7 kitab itu pasti memiliki ending akhiran Pakarana. Karena itu memang bukan sebagai kanon, bukan sebagai apa ya, sabda sang Buddha begitu. Kalau dulu, tapi belakangan mulai diakui, terutama setelah konsili yang ada di Myanmar, kemudian mencetak Cata Sanggayana itu kemudian mencetuskan bahwa kitab-kitab Abhidhamma pun juga mengandung istilah Pali. Maka sekarang kalau Anda membuka Cata Sanggayana juga ada istilah Pali. Semua pakai istilah Pali, Anguttara Nikaya Pali begitu. Pakai Pali. Itu untuk membuktikan bahwa itu adalah kitab utama. Tetapi kalau dulu itu tidaklah demikian, hanya beberapa saja yang menggunakan istilah Pali dalam judul buku itu. Nah, jadi Tipitaka pada waktu itu istilah Pali digunakan untuk membedakan antara kitab kanon, kitab komentar, dan kepustakaan Pali lainnya. Jadi kalau kita berbicara tentang literatur Buddhis nih, literatur agama Buddha, itu ada urutan yang namanya kanon. Kanon itu Tipitaka, kitab utama. Kemudian ada yang menjelaskan lebih lanjut dari kanon, yaitu kitab komentar atau kitab ulasan yang disebut sebagai Atthakatha. Nah, Atthakatha sendiri juga masih dijelaskan secara panjang lebar di dalam namanya subkomentar. Jadi dalam istilah Palinya adalah Tika. Sementara buku-buku lain itu yang juga ditulis dengan menggunakan bahasa Pali, itu para sarjana Sri Lanka biasa menyebut dengan Pakarana atau juga dengan menyebut Sanggaha. Meskipun sesungguhnya itu juga banyak sekali. Bahkan buku-buku tata bahasa Pali pun juga banyak. Nah, kita biasa mengenal ada tradisi Kaccayana, Moggallana, dan itu berbeda-beda. Ada tradisinya. Nah, istilah Pali sering digunakan untuk menyebut kitab suci Tipitaka supaya membedakannya dengan kitab-kitab komentar. Di dalam Visuddhimagga dikatakan bahwa Pali matang idanitang nati Atthakatha ida. Hanya Pali yang dibawa ke sini, di sini tidak ada kitab komentar. Istilah Pali digunakan yang berarti Tipitaka. Kita juga menemukan banyak sekali contoh di mana istilah Pali berarti teks. Lebih spesifiknya kitab suci Tipitaka. Dalam Visuddhimagga dikatakan idang sabakarena newa paliyang na Atthakatayang agadang. Cara ini tidak diambil dari Pali maupun kitab komentar. Jadi Pali di sini adalah Tipitaka. Di kitab-kitab komentar kita juga menemukan pernyataan tang newa paliyang na Atthakatayang sandisati. Itu tidak ditemukan di Pali maupun di kitab komentar. Jadi sejauh ini Pali dianggap sinonim dengan Buddha Wacana, Tipitaka, Tanti atau Pariyati. Jadi Pali itu pada awalnya ya dianggap sinonim, sama, identik dengan Buddha Wacana, perkataan Buddha. Tipitaka, kitab sucinya, atau Tanti. Tanti juga digunakan sebagai kitab suci. Pariyati juga sama. Nah, Pali didefinisikan sebagai teks atau kitab suci, patete di Pali, atau juga berarti yang melindungi. Karena melindungi ajaran, maka disebut sebagai Pali. Pali titi atang pali titi Pali. Nah, Pali juga dikatakan sebagai yang melindungi, karena bahasa Pali itu yang melindungi ajaran. Maka orang yang mengetahui bahasa Pali, ya diharuskan bisa melindungi ajaran itu. Tetapi kadang-kadang justru malah orang-orang yang tahu bahasa Pali itu memberikan interpretasi yang beda-beda. Sehingga kadang-kadang malah membuat pusing juga. Bante ini menerjemahkan istilah ini dengan demikian, Bante yang lain juga menerjemahkan. Tapi pada intinya mereka sama-sama ingin melindungi ajaran. Sama-sama ingin memberikan berusaha yang terbaik untuk penerjemahan. Jadi penggunaan istilah Pali yang ada pada awalnya merujuk pada kitab suci. Sering berjalannya waktu mengalami perubahan makna dan dianggap sebagai sebuah bahasa. Pergeseran makna ini semakin diperkuat dengan munculnya buku-buku kepustakaan belakangan yang nama Pali sangat identik sekali dengan bahasa. Dengan kata lain, bahasa yang digunakan untuk menulis Pali, kitab suci Tipitaka disebut sebagai bahasa Pali. Jadi dulu bahasa yang digunakan untuk menulis Tipitaka itu bukan disebut sebagai bahasa Pali. Tetapi karena seiring berjalannya waktu, itu
bahasa yang digunakan untuk penulisan kitab suci akhirnya disebut juga sebagai bahasa Pali. Maka sejak itulah kita mengenal bahwa bahasa kitab suci adalah bahasa Pali. Nah, bahasa Pali dipercaya muncul dari dialek Indo-Arya Tengah. Secara tradisional, Pali adalah Magadhi, Magadha Niruti, dan Magadhika bahasa. Jadi, kita bisa mengatakan bahwa bahasa yang digunakan oleh Buddha dan murid-muridnya pada waktu itu adalah Magadhi, Magadha Niruti, atau Magadhika bahasa, yang tak lain adalah Pali. Buddha dan para siswanya lebih sering tinggal dan menghabiskan waktunya di daerah Magadha. Di wilayah ini Buddha dan para siswa mengajarkan Dhamma kepada masyarakat. Tidak bisa dipungkiri, Buddha mengajarkan ajarannya dengan bahasa yang digunakan masyarakat secara umum di Magadha. Oleh sebab itu, bahasa Pali dianggap identik dengan Magadhi. Nah, menariknya, Bhikkhu Buddhaghosa dalam kitab komentarnya mengatakan bahwa bahasa yang digunakan Buddha pada waktu itu adalah bahasa Magadha atau Magadhi. Hal ini diperjelas di dalam kitab Samoha Winodani, di kitab komentar. Sama sambuddhopi te pitakang buddha wacanang tanting aropento Magadha bahasaya ewa aropesi. Jadi ajaran Sang Buddha itu disusun menjadi sebuah kitab begitu dengan bahasa yang disebut sebagai Magadha, yaitu bahasa Magadha. Bahasa ini disebut sebagai mula bahasa, akar dari semua bahasa. Magadhikaya sabasa tanang mula bahasaya. Konon bahasa ini adalah bahasa yang mudah dipahami oleh semua kalangan tanpa perlu mempelajarinya. Nah, ini menarik sekali. Jadi kalau kita di agama Buddha, tradisi Theravada itu menyebut bahasa yang digunakan oleh Sang Buddha itu Magadhi, tapi lebih spesifiknya itu Suddha Magadhi, yaitu Magadhi yang murni. Sementara di kitab Jaina, di Jainisme, mereka juga mengakui bahasa Magadhi, tetapi namanya Ardha Magadhi. Ardha Magadhi. Nah, menariknya, di kitab komentar itu dikatakan Magadhi itu sebagai mula bahasa, akar dari semua bahasa. Bahkan konon katanya nih, baik di kitab komentar dan juga di agama Jaina, mereka itu meyakini bahwa misalnya seseorang itu dibuang di tengah hutan, kemudian mereka tidak mengenal sama sekali bahasa, mereka langsung bisa belajar, bisa memahami bahasa Pali. Itulah kenapa sangat tidak heran apabila pada waktu itu tokoh-tokoh spiritual itu bisa berkomunikasi dengan dewa dan juga binatang. Karena itu bahasa akar dari semua bahasa. Tentu saya sendiri juga sebenarnya agak meragukan tentang pernyataan ini. Tapi apa daya ini sudah menjadi tradisi begitu. Sudah menjadi tradisi dan dikatakan sebagai mula bahasa, akar dari semua bahasa. Dan itulah kenapa juga salah satu pencapaian Patisambhida yang dimiliki oleh seorang arahat, itu ada Patisambhida namanya Niruti Patisambhida. Nah, seorang arahat yang punya Niruti Patisambhida, atau lebih tepatnya semua arahat itu langsung bisa memahami bahasa Pali. Langsung bisa memahami bahasa Pali. Jadi kalau misalnya Anda sekalian saat ini merasa susah untuk belajar bahasa Pali, ya udahlah meditasi saja, mencapai arahat, kemudian punya Niruti Patisambhida langsung bisa bahasa Pali. Gitu. Ya itu kata karena dipercaya sebagai itu, sebagai mula bahasa. Maka pada waktu itu saya juga sempat berpikir, itulah kenapa kalau kita lihat di kitab-kitab Jataka, Sang Buddha itu berkomunikasi dengan para hewan. Karena binatang itu dikatakan juga mampu memahami bahasa Pali. Tapi saya sendiri juga masih ragu ya. Tapi ya kita yang namanya pengikut agama, kalau sebagai sarjana kita boleh mengkritisi, tapi sebagai atas dasar keyakinan ya kita tidak bisa menolaknya karena juga nggak tahu buktinya. Tapi itu dipercaya tidak hanya di kalangan kitab komentar, tetapi juga di Jaina, di kitab Jaina sendiri saya waktu itu juga mempelajari beberapa ajaran dari kitabnya Jaina. Itu dari bahasa namanya ya kita sebut sebagai bahasa Prakrit begitu. Tapi itu lebih tepatnya Ardha Magadhi, hampir mirip dengan Pali, hampir mirip.
Dan di dekret Asoka atau inskripsi Asoka itu ada beberapa yang mirip dengan bahasa yang digunakan oleh Jaina dan ada yang mirip dengan bahasa yang mirip dengan kitab suci Tipitaka. Nah, kitab-kitab komentar dalam bahasa Sinhala diterjemahkan oleh Biku Buddhaghosa ke dalam bahasa Magadha yang dianggap sebagai bahasa asalnya. Pariwatesi sabapi sihala takata tada sabe sang mula bahasaya Magadhaya Nirutya. Ya, jadi Magadha ini ya adalah dikatakan sebagai bahasa asal atau bahasa yang digunakan oleh Sang Buddha begitu. Pada saat mengomentari kata Saka Niruti, Biku Buddhaghosa mengatakan bahwa Saka Niruti adalah bentuk dari dialek Magadhaka yang digunakan oleh Buddha. Nah, secara tradisi kaum Theravada meyakini bahwa Pali sebagai bahasa Magadhi yang juga digunakan oleh Buddha ketika membabarkan ajarannya. Setelah Buddha mencapai pencerahan sempurna, beliau mengembara dari satu tempat ke tempat lain dan juga mewartakan ajarannya ke seluruh lapisan masyarakat. Sungguh sulit untuk membuktikan apakah Buddha menggunakan satu bahasa dalam membabarkan Dhamma ke tempat-tempat yang berbeda dan bahasa yang berbeda-beda. Dan kita juga sebenarnya melihat bahwa keberadaan bahasa di India pada waktu itu cukup banyak. Seperti di Indonesia saat ini lah, ada begitu banyak bahasa daerah. Nah, tentu saja sebenarnya sangat mungkin sekali ketika Sang Buddha berkunjung ke tempat ini dan ke tempat lain menggunakan bahasa dengan dialek yang berbeda. Apalagi Buddha kan juga menguasai banyak bahasa. Nah, seperti kita tahu bahkan sebelum menjadi Buddha, ketika masih jadi pangeran waktu itu pernah belajar kepada guru yang namanya Sabamita. Nah, di Indonesia nggak tahu kenapa ya, itu menyebutnya guru Pangeran Siddhartha itu Wiswamitra. Padahal setahu saya Wiswamitra itu salah satu tokoh atau Brahmana mungkin di agama Hindu. Padahal kalau di kitab Pali itu namanya Sabamita. Itu perlu diteliti lagi. Karena sejauh saya memahami, gurunya Sabamita. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Sanskerta, ya Sarwamitra. Bukan Wiswamitra. Mungkin, nih, dugaan saya ada sebuah kekeliruan dalam penyusunan modul. Tapi perlu diteliti lagi ya. Saya tidak langsung serta-merta menyalahkan. Mungkin perlu diteliti lagi. Karena setahu saya, gurunya bernama Sabamita, kalau di Sanskerta kan Sarwamitra. Bukan Wiswamitra. Nanti mungkin para teman-teman di sini bisa juga meneliti lebih lanjut mengenai itu. Karena seingat saya ketika masih sekolah di SD, SMP, itu di modulnya itu tertera Wiswamitra loh. Mungkin itu perlu diteliti lagi nanti ya. Kita lanjut saja dulu. Nah, ketika Pangeran Siddhartha itu berguru dengan Sabamita, itu mempelajari tata bahasa dan bahasa-bahasa yang beragam. Dan kita juga tahu bahwa beliau mengetahui 3 Weda, Tinang Weda Nang Paragu. Kalau zaman dulu masih 3 Weda. Kalau sekarang sudah menjadi Catur Weda. Ada Rig Weda, Sama Weda, Yajur Weda, Atharva Weda. Nah, kalau kita lihat yang paling tua itu sebenarnya Rig Weda. Nah, Sang Buddha juga memahami tentang ini. Kosakata, seni berpuisi, ketubanang, pengetahuan linguistik, sejarah. Dan tentu ada kemungkinan bahwa Buddha juga berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda ketika bertemu dengan orang-orang yang datang dari beragam tempat yang memiliki bahasa yang berbeda-beda. Namun kita tak punya bukti tersurat, bukti yang ada di dalam Tipitaka untuk mendukung pendapat ini. Ini hanya pendapat saya pribadi saja yang didukung dengan apa yang saya dapat di perkuliahan. Kita hanya bisa menunjukkan bahwa bukti bahwa Buddha mengetahui banyak bahasa dan meminta siswanya untuk tidak bersikeras pada penggunaan bahasa lokal atau keberatan dengan sebutan-sebutan umum. Itu di dalam Arana Vibhanga Sutta itu, Sang Buddha mengatakan, Jana pada niruting na biseweya samanyang natidaweya. Jadi jangan bersikeras dengan penggunaan bahasa lokal. Artinya untuk fleksibel dengan penggunaan kosakata. Seperti yang tercatat dalam Arana Vibhanga Sutta, Buddha menunjukkan beragam bahasa untuk menyebut mangkuk, yaitu Pati, Pata, Wita, Sarawa, Daropa, Pona, dan Pisila.
Nah, sistem kasta pada waktu itu begitu kuat dan juga mempengaruhi penggunaan bahasa. Seperti yang tadi sudah saya singgung, bahwa di India itu ada penggolongan masyarakat yang disebut sebagai kasta. Kasta itu ada kasta Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Ini yang diakui secara kasta. Brahmana, Ksatria itu dalam bahasa Pali Katya, Waisya itu dalam bahasa Palinya Wesa, Sudra itu dalam bahasa Palinya Sudra. Ada 4 kasta ini. Nah, Brahmana adalah kasta yang paling tinggi dan mereka menggunakan bahasa yakni adalah bahasa Sanskerta. Jadi bahasa Sanskerta itu dikatakan sebagai Daivya bahasa atau bahasa suci, bahasa kedewaan, karena itu bahasa yang digunakan oleh dewa. Jadi hanya orang-orang yang menjadi perantara dewa saja yang berhak menggunakan bahasa itu, yakni adalah para Brahmana. Karena para Brahmana ini adalah orang-orang yang menduduki kasta tinggi. Mereka biasanya punya kekuatan di masyarakat. Mereka sebagai pemuka agama, sebagai guru, penasihat kerajaan, pokoknya mereka punya power di masyarakat. Dan mereka menggunakan bahasa Sanskerta di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan bahasa Sanskerta itu adalah bahasa suci yang tidak boleh diucapkan oleh semua orang. Hanya orang kasta tinggi saja. Tentu saja mereka juga memahami bahasa umum, misalnya bahasa Magadha. Tetapi ketika mereka berkomunikasi, mereka menggunakan bahasa Sanskerta. Dan itu dianggap sebagai bahasa suci, bahasa dewa. Nah, sekarang kita juga bisa melihat bahasa Pali juga semakin ke sini, bahasa Pali yang dulunya sebagai bahasa umum, bahasa komunikasi, sekarang juga dianggap sebagai bahasa suci. Karena kalau seseorang mengucapkan kata-kata Pali, ya biasanya harus pakai Anjali. Kalau tidak itu dianggap tidak menghargai. Tidak menghargai. Dan ada kepercayaan tentang kekuatan dari istilah-istilah Pali. Maka belakang kalau kita lihat Pali itu ya maka disebut sebagai Rakatiti Pali. Yang melindungi. Di Pali itu juga punya kekuatan. Maka barang siapa yang mengucapkan pelafalan Pali, ya itu sama seperti berdoa begitu. Karena Pali sendiri adalah bahasa suci, bahasa kitab suci. Jadi ada sebuah pergeseran. Kalau dulu bahasa umum, sekarang menjadi bahasa suci dan hanya di kalangan tertentu saja. Nah, Buddha memilih ajaran bahasa Magadhi karena memang untuk menjamah semua kalangan tanpa memandang kasta. Itu singkatnya. Kalau kita melihat maklumat atau inskripsi Asoka yang terpahat dalam lempengan batu yang tersebar di wilayah India, terus abad ketiga sebelum Masehi, kita menemukan bahwa maklumat itu ditulis dengan bahasa yang beragam, meskipun perbedaan tidak begitu besar. Sebagian ditulis dengan bahasa Sanskerta, kebanyakan ditulis dengan bahasa Prakrit. Prakrit itu istilah lain. Nah, sebenarnya Pali itu kategorinya adalah bahasa Prakrit, meskipun Prakrit sendiri sekarang sudah berdiri satu bahasa juga. Dan kebetulan waktu itu saya pernah juga mempelajari kitabnya Jaina yang ditulis dengan bahasa Prakrit. Itu hampir mirip sekali dengan bahasa Pali. Dengan melihat ini sungguh sulit untuk memastikan apakah bahasa Pali yang kita kenal sekarang ini sudah mengalami perubahan dan perkembangan atau masih stagnan. Pasalnya bahasa Pali yang ada di dalam Tipitaka sekarang ini ditulis jauh setelah Buddha wafat. Persisnya di abad pertama di Sri Lanka. Jadi ada semacam keraguan apakah bahasa Pali itu benar-benar bahasa yang digunakan oleh Sang Buddha persis plek atau memang sudah ada perkembangan. Karena seperti kita tahu, bahasa itu selalu mengalami perkembangan. Tidak usah jauh-jauh lah, di Indonesia saja. Di Jawa itu ada namanya Jawa Kawi. Kawi, bahasa Kawi Jawa. Kawi itu adalah bahasa puitis yang digunakan oleh para bujangga. Makanya bahasa Kawi itu sebenarnya digunakan oleh para bujangga yang tak lain, bahasa Kawi itu punya nilai estetisnya. Nah sekarang bahasa Jawa pun sudah mengalami perubahan yang sedemikian rupa. Bahkan sampai sekarang pun kita, yang orang Jawa pun belum tentu bisa memahami bahasa Jawa Kawi. Saya saja pernah mencoba meneliti membaca buku Sangyang Kamahayanikan, itu salah satu literatur Jawa kuno tentang agama Buddha.
itu ditulis dengan bahasa Kawi. Memang beberapa masih bisa dipahami, tapi saya sendiri sudah kesulitan untuk memahami itu. Itu saja belum begitu lama, tapi perkembangannya begitu cepat. Apalagi bahasa yang digunakan oleh Sang Buddha sudah melalui proses yang berabad-abad. Maka kemurnian dari bahasa atau keotentikan dari sebuah bahasa itu menjadi dipertanyakan. Mengenai asal bahasa Pali sebenarnya ada banyak pendapat dan argumentasi. Ike Warder berpendapat bahwa Pali adalah sebuah bahasa Prakrit yang digunakan di daerah India Barat, di daerah Awanti, di mana sektor Theravada berpusat. Oldenburg memiliki pendapat yang berbeda. Dia berkata bahwa Pali berasal dari Kalingga. Pernyataan juga didukung oleh Edward Muller dengan membandingkan Pali dengan inskripsi Asoka yang ada di Girnar atau Gujarat. Westergaard dan E. Kuhn berkesimpulan bahwa Pali adalah dialek Ujjayini. Dan T.W.S. David beropini bahwa Pali adalah bahasa lisan dari Kosala. Sebenarnya banyak sekali argumen mengenai asal bahasa Pali. Dan itu adalah argumentasi yang digunakan, yang disampaikan oleh para sarjana modern dengan data-data terkait dengan apa yang mereka temukan saat ini. Tetapi biarpun demikian, secara tradisi, sebagaimana yang diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan Pali, seperti kitab komentar dan kitab Istisar Pali, kaum Theravada mempercayai bahasa Pali sebagai bahasa Magadhi, Magadhaniruti, atau Magadhika bahasa yang juga merupakan bahasa yang digunakan oleh Buddha ketika masih hidup. Melalui sistem Banaka, ajaran Buddha dan bahasanya terjaga secara turun-temurun sampai Tipitaka pertama kalinya dituliskan ke dalam daun lontar di Sri Lanka di abad pertama. Jadi kaum Theravada meyakini bahwa bahasa Tipitaka atau bahasa Pali adalah bahasa yang sama dengan bahasa yang digunakan oleh Buddha ketika masih hidup. Ini secara tradisional Theravada kita mengakui bahasa Pali adalah bahasa yang tak lain adalah bahasa Magadhi yang digunakan oleh Sang Buddha. Karena ajaran Buddha itu bertahan secara turun-temurun melalui proses Banaka. Banaka itu dilakukan dengan cara menghafal. Nah, tentu kalau dalam menghafal, bahasanya juga akan bertahan. Begitu. Jadi bahasa Pali atau Magadhi pada waktu itu adalah bahasa lisan yang hanya digunakan untuk media berkomunikasi. Walaupun Pali memiliki seni dan karakteristik unik sebagai bahasa, namun tidaklah serumit dan tulis dengan bahasa yang ditulis belakangan. Nah, kalau kita bisa melihat analisa bahasa nih, atau secara konten bahasa Pali di dalam Tipitaka sama yang ada di kitab komentar itu beda. Semakin ke sini, semakin ke belakang, itu ada sebuah perbedaan. Karena penggunaan bahasa itu menunjukkan juga kemampuan seseorang dan juga pendidikan seseorang. Kalau zaman dahulu, kitab Tipitaka itu disusun supaya untuk mempermudah, maka menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana, relatif sederhana. Sekarang semakin ke sini, kepustakaan Pali itu disusun dengan menggunakan bahasa yang relatif cukup kompleks. Karena di samping untuk menyampaikan materi, itu juga untuk menunjukkan identitas atau kemampuan penulisnya. Nah, kalau penulisnya memahami bahasa Pali dengan baik, maka bahasa yang digunakan juga bahasa akademik. Seperti sekarang saja kita penulisan buku misalnya. Dari menulis buku saja, menulis artikel seperti ini, kita bisa mengetahui kemampuan seseorang. Kalau seseorang itu kemampuan bahasanya cetek, maka bahasa yang digunakan adalah bahasa yang biasa-biasa. Tetapi begitu seseorang itu punya kemampuan bahasa yang cukup akademik itulah. Penggunaan bahasa pun juga berbeda. Itu juga sama di dalam penulisan literatur atau kepustakaan Pali belakangan. Semakin ke sini bahasa Pali juga menunjukkan sisi kerumitannya. Karena itu untuk menunjukkan bahwa mereka yang menulis itu juga seorang educated, seorang berpendidikan. Bahkan sampai sekarang pun masih loh. Salah satu dosen yang ada di Sri Lanka namanya Wijita Dhamma itu menulis kitab komentar dari Dasawatu Bodhi saya lupa menjelaskan tentang itu menulis kitab komentar. Jadi sampai sekarang pun penyusunan kepustakaan Pali masih berlanjut. Bahkan di Sri Lanka pun ada salah satu tesis itu lebih senior dari saya, itu menulis tesisnya dengan menggunakan bahasa Pali.
Ada buku-buku Pali yang sekarang juga udah modern, tapi memang yang cukup terkenal di kalangan sekarang ya, yang sarjana Pali, itu ada Bhante Wijita Dhamma. Kemudian yang umat awam, itu ada namanya Aruna Kegamagi. Aruna Kegamagi itu dosen saya, dan memang sangat luar biasa sekali. Ketika menulis, bukan hanya menulis ya, ketika konferensi Pali, menyampaikan penelitian itu dengan menggunakan bahasa Pali, juga sangat fasih sekali. Ada juga Hasanta Samarasingha yang juga menyusun sebuah lagu Pali. Itu yang masih kategori modern. Ada juga Profesor Sumanapala. Ada dan yang lain-lain. Itu mereka juga masih menggeluti bidang Pali. Mereka menulis buku-buku dalam bahasa Pali begitu. Nah, bahasa Pali tidak memiliki aksara khusus sebagaimana bahasa modern, sehingga penulisan Tipitaka Pali tersedia dalam berbagai macam aksara. Tipitaka pertama kalinya ditulis di Sri Lanka dengan aksara Sinhala. Kemudian Tipitaka itu menjadi basis dari semua kitab-kitab di negara Buddhis Theravada lainnya. Jadi pertama kalinya disusun di Sri Lanka, kemudian dicocokkan dengan yang ada di tempat-tempat lain. Nah, jadi singkatnya setelah kita mempelajari panjang lebar ini, apa itu bahasa Pali? Ya, bahasa Pali itu identik dengan Magadhi atau sinonim dengan Magadhi yang merupakan bahasa yang digunakan oleh Sang Buddha. Jadi kenapa kok kita harus mempelajari bahasa Pali? Ya karena memang ini adalah bahasa kitab suci agama Buddha. Maka itu menjadi kebutuhan kita untuk mempelajari agama Buddha. Ada sebuah kata-kata yang sangat menarik sekali di dalam kitab itu. Yo niruting najanati janati pitakata yang pade-pade wikangkea wane anda gejoya. Seseorang yang tidak mengetahui bahasa meskipun mempelajari Tipitaka atau menguasai Tipitaka tapi tidak mengetahui bahasanya, ia seperti halnya gajah buta yang kebingungan gajah buta yang ada di hutan. Ia akan memiliki kebingungan dalam setiap katanya. Itu salah satu pesan yang biasa disampaikan oleh mereka yang belajar bahasa Pali. Tentu ada kelebihannya. Jadi singkatnya dengan mempelajari bahasa Pali itu kita akan mempelajari ajaran Buddha juga. Itu mengenai pengenalan singkat bahasa Pali. Sebenarnya saya mau tanya, ini saya diberi waktu berapa lama ya? Tadi udah ngobrol banyak ternyata. Mungkin sampai biasanya jam 9:30 sih, Bante. 9:30 ya? Iya, tapi kalau masih belum selesai ya silakan dilanjutkan, nggak masalah, Bante. Ya, saya sampaikan dulu sebentar ya, ada beberapa yang ingin saya share. Nah, kemudian mengenai, kan nanti kedepannya kita juga akan belajar tentang ini kan, tata bahasa Pali, maka kita juga perlu mengenai bahasa Pali. Sebenarnya ada salah satu buku yang, sebentar. Nah, di sini ini ada salah satu buku yang ditulis oleh Profesor Sumanapala. Ini seorang dosen saya sebenarnya. Dosen saya ketika saya masih mengikuti program diploma di University of Kelaniya, dan juga dosen saya ketika mengajar mengikuti diploma in Pali di Nagananda Institute. Nagananda International Institute for Buddhist Studies. Juga di Sri Lanka juga. Itu adalah kampus baru. Waktu itu saya juga menempuh pendidikan Pali di sana 1 tahun. Nah, pada waktu itu saya juga meminta izin beliau untuk menerjemahkan ini. Tapi ini cukup lama sekali saya terjemahkan dan juga belum terbit. Dan karena penerjemahannya udah cukup lama, tentu saja kalau dibaca ulang pasti ada revisi-revisinya. Tahun 2016. Tapi dari sini saya ingin menunjukkan bahwa ini sebenarnya cara-cara beliau untuk ini mengajar bahasa Pali itu. Nah,
di sini saya langsung saja ingin menunjukkan mengenai bukan tata bahasa, tapi mengenai buku-buku. Jadi mempelajari bahasa Pali itu ada yang model tradisional, ada yang model modern. Nah, sebenarnya ini, Pawate Buddhadatta Thera ini salah satu sarjana Pali yang cukup terkenal dan buku-buku Palinya digunakan sampai sekarang. Itu telah memberikan lebih dari 50 karya gramatikal kuno Pali di karyanya dalam bahasa Singgala yang berjudul Pali Sahityaya. Pali Sahityaya itu artinya adalah Pali literatur. Nah, di sana Bhante Buddhadatta ini menyebutkan mengenai 50 karya gramatikal kuno Pali. Nah, mereka termasuk dalam 3 tradisi gramatikal kuno seperti Kaccayana, Moggallana, dan Saddhaniti. Sebenarnya ada 3 tradisi besar untuk mempelajari bahasa Pali. Ada tradisi Kaccayana, ada Moggallana, ada Saddhaniti. Nah, Saddhaniti ini yang terbaru, yang diterapkan di Burma. Tetapi sekarang pun saya tanya ke teman-teman saya yang dari Myanmar, di Myanmar pun juga mereka belajar Kaccayana. Kaccayana ini biasa dipelajari di Sri Lanka. Nah, di Sri Lanka itu untuk belajar bahasa Pali, sebenarnya sejak mereka masih kecil, masih Pirewena itu sekelas SD begitu, SD, SMP, SMA, sampai jenjang kuliah, itu mereka mempelajari bahasa Pali secara tradisional. Maka saya adalah salah satu orang yang cukup tidak beruntung. Kenapa? Saya belajar bahasa Pali masuk ke dunia perkuliahan, itu langsung di dunia perkuliahan. Jadi tidak sempat untuk mempelajari bahasa Pali secara tradisional seperti ini. Padahal kalau di Sri Lanka itu biasanya mereka mempelajari ini namanya Balawatara. Balawatara itu salah satu buku Pali tradisional yang paling dasar untuk dipelajari. Balawatara. Nah, kalau sudah semakin tahu, paham, itu baru memasuki Kaccayana. Nah, ternyata di dalam tradisi Kaccayana sendiri ada banyak buku-buku yang mempelajari tata bahasa Pali atau mempelajari grammar Pali. Ada Kaccayana, ada Mukhamatadipani, ada Nyasa Padipa, ada Niruti Saramanjusa, Kaccayana Suttanidesa, Kaccayana Wannana, Rupa Siddhi. Rupa Siddhi ini juga cukup terkenal, tapi saya sendiri belum mempelajari. Ada Rupa Siddhi Tika, ada Balawatara. Nah, Balawatara ini yang paling terkenal, paling dasar biasanya dipelajari. Balawatara Purana Tika, ada Balawatara Abhinawatika, ada Culaniruti, ada Kaccayana Sara, ada Kaccayana Saratika, Kaccayana Beda, Kaccayana Beda Tika, Kaccayana Beda Purana Tika, ada Karika Tika, Vibhatyata Tika, dan banyak lainnya. Ada banyak sekali. Ini mengenai buku-buku. Nah, tradisi Moggallana juga sama. Ada Moggallana Pancika, dan Niruti Dipani, Abhinawa Pancika, dan masih banyak buku-buku lainnya. Nah, karya-karya gramatikal Pali kuno secara luas dapat dibagi menjadi 2, Kaccayana dan Moggallana. Dengan bergantung pada karya Saddhaniti yang ditulis di Myanmar dan karya tambahannya, beberapa sarjana memperkenalkan kelompok ketiga sebagai tradisi Burma. Maka Saddhaniti ini menjadi kelompok ketiga. Awalnya dulu dikenal hanya 2 ini, yaitu tradisi Kaccayana dan Moggallana. Nah, kemudian karena Saddhaniti disusun di Myanmar, kemudian ini diikutkan menjadi 3 bagian tradisi, yaitu Kaccayana, Moggallana, dan Saddhaniti. Semua karya kuno dan belakangan yang termasuk asing ditulis masa lalu tentang bahasa Pali jumlahnya lebih dari 50. Telah diperkenalkan oleh Pawate Buddhadatta Thera di dalam buku yang berjudul Pali Sahityaya. Ini dalam bahasa Singgala sayangnya. Jadi kita tidak bisa mempelajari dalam bahasa Inggris. Dan saya juga belum menemukan terjemahan dalam bahasa Inggrisnya. Pali Sahityaya ini sangat terkenal sekali. Dijadikan buku referensi di dalam sejak masih Pirewena juga. Hampir semua karya-karya tata bahasa tradisional telah disusun di bawah skema berikut, yaitu ada sutta, aturan tata bahasa yang disajikan dalam pernyataan singkat yang dapat dengan mudah dipahami oleh murid-murid. Jadi untuk dihafal.
Sara, Sare, Lopang, begitu. Jadi di buku itu isinya begini, suta. Namanya suta-suta itu kalau kita sebut ya boleh bilang rumus lah begitu ya. Rumus begitu. Misalnya vokal dihapus ketika diikuti dengan vokal yang lain. Ada wuti itu komentar tentang pernyataan singkat. Ini penting untuk memahami suta-suta karena mereka diberikan dengan sangat singkat. Misalnya sarako sabepi, sare pare tite lopang paponti. Semua vokal ketika diikuti dengan vokal yang lain dihapus. Ada udaharana itu contoh-contoh. Jadi contoh-contoh diberikan untuk memperkuat aturan tata bahasa yang disajikan dalam suta-suta. Contohnya ini mengenai sandi ini. Loka agapugalo. Jadi digabung menjadi loka agapugalo. Tini plus imani, jadi tini mani. No hi plus etang, jadi no hetang begitu. Dan contoh-contoh di atas vokal pertama dihapus karena mereka diikuti oleh vokal-vokal. Ini tentang penulis beliau. Salah satu buku yang ingin saya tunjukkan. Kemudian ada satu buku lagi yang cukup bagus yang saya tunjukkan. Ini cukup sederhana untuk bagi orang-orang yang mempelajari bahasa Pali yang paling dasar. Namanya Panduan Praktis Tata Bahasa Pali. Ini disusun oleh Biku Ananda Joti. Saya terjemahkan, juga belum terbit. Ini bisa juga diakses di dalam blognya beliau Ananda Joti. Saya juga sudah menghubungi juga waktu itu bahwa saya ingin menerbitkan dan beliau juga mengizinkan, tapi belum cetak dalam bentuk buku karena masih dalam beberapa pertimbangan. Nah, ini sebenarnya sangat bagus sekali karena daftarnya itu ada, kita bisa mempelajari tentang kata benda, kemudian konjugasi. Jadi di dalam bahasa Pali itu kata benda itu dideklinasikan sesuai dengan kasusnya. Apakah itu dalam bentuk jamak atau tunggal? Apakah itu kasus penggunaannya, kasus untuk apa? Apakah sebagai subjek, apa sebagai keterangan ke tempat, dan lain sebagainya. Itu ada kasus-kasusnya. Nah, juga ada beberapa yang lain. Ini tidak begitu panjang karena memang untuk yang paling dasar. Jadi nanti para bapak dan ibu saudara-saudari sekalian bisa juga mempelajari buku ini untuk mengetahui tentang ini. Jadi kalau mempelajari tentang kata kerja itu juga ada indikatif masa sekarang. Misalnya karoti itu dia melakukan. Jadi kalau dikonjugasikan menjadi karoti, karonti, karosi, karota, karomi, karoma. Kalau dia melakukan, so karoti. Kalau mereka melakukan, te karonti. Kalau kamu melakukan, tuang karosi. Kalau kalian melakukan, tumhe karota. Saya melakukan, ahang karomi. Kita melakukan, mayang karoma. Begitu. Jadi ada beberapa konjugasi. Kalau kata kerja dikonjugasikan, kalau kata benda dideklinasikan. Itu hanya sekilas saja, bahwa nanti kalau kita punya banyak waktu bisa juga untuk mempelajari ini. Hanya sekilas yang ingin saya sampaikan. Jadi itu mengenai pertemuan kita yang pertama ini, yaitu membahas tentang bahasa Pali, pengenalan bahasa Pali, dan juga buku-buku yang dipelajari. Atau mungkin sebelum saya akhiri, saya ingin menunjukkan beberapa buku tradisional Pali yang ada di dalam Cata Sanggayana. Sebentar. Itu sebagai wawasan saja untuk yang pertama. Apakah sudah kelihatan? Sudah, Bante. Sudah ya. Nah, Cata Sanggayana ini memuat seluruh Pali literatur. Semua kepustakaan yang ditulis dalam bahasa Pali, baik kanon, kata-kata, tika, dan juga kepustakaan Pali lainnya. Nah, kalau kita ingin melihat di mana letak itu, sebentar. Di mana letak ini buku-buku grammar untuk mempelajari bahasa Pali secara tradisional adanya di sini, di Anya. Anya, kemudian ada yang namanya Biakarana. Biakarana ada buku yang namanya Moggallana.
Moggena Byakaranang, ada Kaccayana Byakaranang, ada Saddhaniti Pakaranang, ada Padarupasidi, ada lain-lainnya. Meskipun di sini belum lengkap ya. Kalau tadi kan disebutkan oleh Biku Pulwate Buddhadata tadi kan ada lebih dari 50. Tapi di sini di Cata Sanggayana hanya disebutkan beberapa saja. Tidak sampai 50 kan. Nah, yang menarik itu biasanya yang sangat populer itu adalah di ini. Balawatara. Ini biasanya dipelajari oleh orang-orang yang masih awam. Saya sebenarnya agak malu untuk mengajarkan bahasa Pali. Kenapa malu? Karena saya sendiri jujur ya, meskipun saya belajar bahasa Pali, itu belum pernah mempelajari bahasa Pali secara tradisional. Jadi hanya beberapa saja yang dikutip-kutip di perkuliahan. Dan apalagi saya kan kalau sudah mengikuti jenjang perkuliahan di kampus, itu yang namanya pelajaran itu tidak melulu tentang grammar bahasa Pali, tetapi juga ajaran Buddha, secara doktrin, juga bahasa Pali, kemudian literatur Pali, kemudian juga bahasa terkait seperti bahasa Sanskerta, bahasa Prakrit, mempelajari inskripsi Asoka, mempelajari kitab itu, beberapa isi dari kitab Weda, dan juga kitabnya Jaina. Jadi jujur saja, sebenarnya saya juga cukup malu kalau ada orang mengatakan sarjana Pali, padahal pengetahuan Pali saya juga masih cetek sekali. Karena saya mempelajari di Sri Lanka juga berdasarkan cara bukan tradisional, cara modern, yakni menggunakan bahasa-bahasa dalam bahasa Inggris yang disusun oleh entah biku atau sarjana Pali. Jadi bukan secara tradisional seperti ini. Maka sesungguhnya pada waktu itu Bante Dhammadhiro juga meminta saya untuk setelah selesai di kampus, nggak usah kuliah, tapi cari guru yang mempelajari Pali tradisional. Dan beliau waktu itu juga meminta saya untuk mencarikan guru karena akan mengirimkan beberapa murid dari Indonesia yang fokus hanya pelajaran ke sini. Tapi ini bukan kampus, jadi belajar secara individu. Tapi waktu itu ya saya tidak bisa karena saya mengikuti perkuliahan secara umum di kampus umum yang tentu saja harus mempelajari banyak subjek. Nah, maka dari itu ya itu hanya cerita saja. Sebenarnya saya juga malu kalau ada orang mengatakan sarjana Pali padahal pengetahuan Palinya cukup cetek karena masih ilmu-ilmu yang bukan tradisional seperti ini. Jadi kalau kita lihat di Pali tradisional itu dijelaskan seperti ini. Misalnya nih, ini kan ada Balawatara. Nah, jadi Balawatara itu mereka menggunakan suta-suta. Ini suta namanya. Kalau satu kalimat ini suta. Suta ini rumus untuk mengingat itu. Jadi penjelasannya seperti ini. Misalnya nih, tata saresu rasehanye diga. Jadi ada kata-kata yang memang berbeda dengan yang umum gitu. Misalnya kalau kata itu kan biasanya kan panjang ya. O itu biasanya kan panjang kan. Biasanya punya karakteristik panjang. Tetapi kalau ada double konsonan, ada double T begini konsonan, ada double Y, E-nya di sini jadi pendek, tidak panjang, tetapi jadi bacanya bukan eta, tapi et. Sama seo di sini juga E-nya jadi pendek, kan dibaca se, Y-nya diikutin. Oto juga sama, soti juga sama. Soti bukan soti, tapi soti. Itu sebenarnya begitu. Nah, ini juga diingat-ingat begitu. Nah, sekali lagi saya minta maaf karena saya tidak mempelajari secara tradisional seperti ini. Jadi saya kurang memahami. Cuma beberapa sutra ya juga dikutip untuk pelajaran waktu di kuliah. Tapi saya sendiri tidak mempelajari secara tradisional seperti itu. Nah, itu mengenai buku-buku bahasa Pali. Kalau buku-buku modernnya ya bukan seperti itu. Saya berbagilah coba sebentar. Mohon maaf nih, masih mau makan waktu ya. Nggak apa-apa, masih panjang. Ya.
Nah, kalau saya di Sri Lanka mempelajarinya ya buku-buku begini. Buku-buku yang cukup modern, artinya disusun oleh para sarjana. Bukan secara tradisional Pali tadi, tapi secara modern seperti ini. Nah, kebetulan buku-buku ini adalah buku-buku yang saya kumpulkan, saya miliki. Namun sayangnya karena saya ke Indonesianya itu bukan karena pulang, tetapi karena terjebak lagi liburan nggak bisa balik, maka buku-buku Pali ini juga masih di Sri Lanka, tidak saya bawa. Makanya ketika diminta untuk mengajar bahasa Pali, sebenarnya saya agak keberatannya nanti pakai buku apa ya. Saya sendiri nggak punya buku begitu kan. Nah, ada beberapa buku bahasa Inggris yang mungkin barangkali para bapak dan ibu punya beberapa ini. Buku-buku ini nanti bisa juga di-search di internet, barangkali ada juga yang model PDF. Bisa juga di-download begitu. Nah, biasanya buku yang cukup terkenal digunakan di berbagai negara ini adalah The New Pali Course ini. The New Pali Course ini juga menjadi salah satu buku bestseller Bali yang disusun oleh Bante Polwate Buddhadatta. Yang di Indonesia itu, kalau di Indonesia ada beberapa buku Pali, seingat saya itu ada itu Pak Cunda ya. Pak Cunda, kemudian Pak Gimin. Itu saja ya. Setahu saya ada itu, cuma itu sepertinya. Iya benar Bante. Yang paling pertama saya sendiri, yang dari Romo Tunda. Ya, nah dari Romo Tunda itu kan dulu waktu saya masih di Mendut itu juga mempelajari buku itu. Sebagai buku sekunder saja sih, karena sejak di Mendut pun Bante Santasito mengajar kami itu pakai buku ini, The New Pali Course Part 1 and 2. Jadi bukunya, karyanya Romo Tunda itu sebagai tambahan bagi yang tidak memahami bahasa Inggris, karena pada waktu itu begitu. Karena buku itu juga disusun berdasarkan buku ini juga. Jadi ini disusun sudah menjadi basis dari karya buku-buku grammar oleh para sarjana. Nah, yang kedua ini ada Pali Made Easy. Ini saya punya bukunya, cukup bagus juga. Saya udah pelajari sampai selesai. Itu karyanya Balanggodananda Maitreya. Ini salah satu sarjana Pali yang waktu itu juga cukup terkemuka. Nah, itu Pali Made Easy. Warnanya oranye. Saya punya, tapi di Sri Lanka. Ini juga cukup bagus. Nah, yang juga dipelajari di Indonesia, saya rasa banyak juga yang mempelajari. Introduction to Pali, karya E.K. Warder. Tapi banyak juga yang mengeluh ke saya. Susah, berat. Padahal bagus juga, tapi memang kalau untuk pemula agak keberatan ya. Tapi bagusnya E.K. Warder ini di Introduction to Pali itu, contoh-contoh yang diberikan itu langsung mengambil di dalam Tipitaka. Nah, ini juga karya ini Pali Grammar para Perniola. Ini juga cukup bagus, warnanya merah. Saya punya covernya. Nah, di Sri Lanka itu ada salah satu sarjana Pali yang paling unik di dunia. Paling unik di dunia kenapa? Karena dia bukan orang Buddhis, bukan seorang biku, bukan seorang sarjana Buddhis, melainkan adalah pastor. Pastor. Loh, kenapa kok pastor bisa belajar bahasa Pali, bisa jadi sarjana Pali gitu? Karena ceritanya dulu itu waktu belajar kalau nggak salah di England atau di mana gitu, saya lupa. Itu beliau mengambil Sanskerta. Ada kepustakaan Sanskerta. Kan Sanskerta itu ada kaitannya dengan Pali, maka juga belajar bahasa Pali. Nah, begitu pulang ke Sri Lanka, juga menekuni Pali. Maka sebagai sarjana Pali juga sering diundang dalam acara kita, di departemen kita, di Departemen of Buddhist Studies. Juga pastor itu salah satu sarjana Pali juga. Pastor Romo. Namanya siapa? Saya lupa ya, namanya Sopo ya. Nanti saya cari tahu lagi. Oh iya. Itu juga menulis buku-buku juga loh.
Itu sarjana Pali. Kemudian ada Pali primer. Ini karyanya Lili De Silva yang kebetulan sudah saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Dhamma Wihari. Jadi kalian bisa mendapatkan buku ini. Ada bukunya ini. Ya ini satu-satunya buku Pali yang saat ini saya pegang. secara bukunya yang saya pegang ini saat ini. Maka kemungkinan juga lebih bagus juga ya kalau kita membahas buku ini. Atau bagaimana nanti ke depannya? Apakah saya perlu menyusun dari awal atau kita mengambil satu buku kita bahas bersama-sama saja? Kalau satu buku ya mungkin ini yang saya ada. Ya mungkin yang ada buku teksnya lah Bante ya. Kan perlu ya Bante untuk mengerjakan soal-soal apa kita butuh satu teks gitu ya. Lebih mudah. Lebih mudah Bante ya. Kalau mau ngambil mungkin nanti kita akan juga kombinasikan dengan buku-buku lain yang saya punya di PDF gitu. Tapi baik, untuk lebih mudahnya mungkin pakai buku ini saja ya. Iya baik Bante. Kan juga lebih sistematis ya di primer itu, Pali primer. Jadi bukunya buku ini. Namanya Pali Primer. Pelajaran bahasa Pali. Ini disusun oleh Lili De Silva. Nah, waktu itu saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nanti bisa juga digunakan sebagai bahasa. Dan seperti juga bisa diakses secara PDF loh. Atau sudah diupload di Play Store kalau nggak salah waktu itu Bante Keminda memberitahu saya. Dan ini juga diedit sama saya Lekemanyani. Nah, kalau para bapak dan ibu saudara untuk narasumber pertama kita yaitu Bapak Lilik Sudarmawan SAG. Kemudian sertifikat untuk Bapak Budi Prayitno S. Ya. Nah, jadi buku ini juga bisa diakses sepertinya di internet juga ada. Kalau nggak salah di Play Store juga sudah ada waktu itu. Nah, kebetulan waktu itu yang koreksi ada saya Lekemanyani yang waktu itu juga beliau juga mengajar bahasa Pali di DBS itu menggunakan buku ini juga. Menggunakan buku ini. Nah, nanti kita berusaha akan membahas buku ini saja ya untuk kedepannya ya. Ya, baik Bante. Ada yang punya juga. Atau barangkali ada yang pernah belajar juga, nanti terasa bosan kalau sudah pernah belajar. Gimana? Setuju Bante. Karena sudah tahu kunci jawabannya kalau sudah pernah belajar. Ya mungkin Bante juga bisa menambahkan ya dari literatur lain pas kasusnya yang sama gitu ya Bante ya. Oh ya. Jadi ini sebagai acuan saja ya. Nanti saya akan kombinasikan atau mungkin saya akan membagikan setiap pertemuan saya akan membuat semacam tulisan pendek begitu yang akan kita bahas. Nanti di samping kita membahas di sini juga ada sumber-sumber lain begitu ya. Iya. Untuk jangka panjangnya ke depannya begitu. Alangkah lebih baik kalau misalnya para bapak dan ibu mau mengikuti kelas Pali ini, kalau punya ini bagus. Kalau yang budaya data Bante, yang Pali primer budaya data. Itu juga bagus. Budaya data itu namanya The New Palikos. The New Palikos. Itu juga bagus. Cuma terjemahnya belum ada ya Bante ya, bahasa Indonesianya ya. Belum ada ya? Belum ada. Waduh. Belum ada. Barangkali nanti ke depannya di sini ada yang bisa sambil bantu-bantu untuk menerjemahin, bagus juga loh. Iya. Kalau yang ini PDF-nya saya ada enggak ya? Saya masih punya file aslinya, tapi kalau secara halaman berbeda dengan ini. Kalau file aslinya ada. Oh ini Kosisan ada kirim ini linknya ya? Oh, ada ya? Nah, nanti bisa cari di internet supaya halamannya sama dengan yang ada di buku. Karena yang saya punya itu masih dalam bentuk Word, jadi halamannya beda dengan yang sudah cetak dalam bentuk buku. Ya, kalau buku-buku yang lain yang tadi saya screen itu, ini adalah buku-buku yang saya punya sebenarnya. Tapi di Sri Lanka, beberapa saya punya PDF-nya. Nah,
Dan tadi itu yang A Short Introduction to Pali Traditional Grammar itu karya Profesor Sumana Pala itu tadi sudah saya terjemahkan tapi belum diterbit. Ada juga yang menurut saya bagus untuk jangka panjang. Untuk level yang lumayan advance gitu ya. Ini ada buku namanya A Guide to Study of Pali. Ditulis oleh Kakak Paliye Anuruddha. Diterbitkan di University of Hong Kong. Memang buku ini, kalau buku-buku itu diterbitkan di Hong Kong, harganya memang cukup mahal. Cukup mahal berbeda dengan yang lain. Kalau nggak salah satu buku saja ini dulu itu 400.000 atau berapa begitu, atau 500 ribuan. Nah, ini juga cukup bagus. Karena di buku ini, itu beliau membahas satu sutta, kemudian dianalisa secara kasus-kasusnya. Ini kasusnya ini apa, terjemahannya apa, itu cukup bagus juga. Nanti untuk ke depan. Nah, yang cukup sederhana juga, mungkin para bapak dan ibu bisa mencari di internet, namanya An Elementary Pali Course. Ini juga bisa untuk digunakan untuk pembelajaran. Yang tadi saya terjemahkan itu karya Ananda Jyoti juga, A Practical Guide to Pali Grammar. Dan yang menurut saya bagus, kalau saya sendiri telah pelajari, itu ya Pali Made Easy waktu itu. Pali Made Easy. Tapi sayangnya saya sendiri nggak punya PDF-nya juga loh. Pali Made Easy. Ini juga lumayan bagus. Ya, ini mengenai buku-buku yang bisa dipelajari untuk mempelajari bahasa Pali. Nanti ke depannya kita menggunakan buku-buku yang buku ini tadi Pali Primer, dan juga nanti saya akan mencoba menambahkannya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Barangkali ada pertanyaan atau yang ingin disampaikan. Silakan teman-teman yang ingin bertanya langsung ke Bante bisa. Bante, kalau ada pertanyaan Pali bisa nggak dibahas di grup Sutta Pali Multi Aksara? Untuk sarana ininya, WA-nya Bante ya? Iya, iya. Pertanyaan Pali gimana maksudnya? Kalau ada Jadi soal kalau ada atau yang bertanya untuk pembahasannya, boleh nggak ke grup WA yang Sutta Pali Multi Aksara, Bante? Gimana ya? Atau sebaiknya kita buat grup baru ya, supaya nggak banyak. Oke. Buat grup baru kelas Pali. Ya mungkin nanti bisa dibantu sama itu membuat grup kelas Pali saja supaya lebih fokus. Oke Bante, kalau gitu kita buat grup baru kelas Pali Bante. Jadi nggak bisa nimbrung di situ ya? supaya fokus ya Bante ya maksudnya. Jujur saja, saya itu banyak grup, jadi kadang-kadang tidak bisa fokus. Ya Karena Bante, banyak jadi sekali supaya grup fokus buat grup baru kelas Pali ya Bante. Oke, siap-siap Bante. Ya, siap Bante Anumodana. Ya. Ada pertanyaan lain? Nanti tadi kan ada apa yang tradisi Kaccayana, Moggallana, dan Sadaniti itu ya. Pengetahuan Bante dari 3 metode itu, mereka ada maksudnya misalnya mereka menerjemahkan satu paragraf gitu ya Pali, nanti hasilnya kesimpulannya sama atau bisa berbeda Bante? Seperti itu. Sejauh saya memahami sebenarnya sama saja. Sama saja. Tapi metode yang digunakan adalah beda begitu. Tapi untuk penerjemahan sama. Sama ya jadinya ya. Cuma mungkin pendekatannya yang beda gitu ya. Ya. Baik. Ya mungkin kalau ada perbedaan yang arti kosakata lain begitu. Jadi ada yang menerima kosakata ini, di sisi lain mengajukan, oh ini kurang layak, lebih tepatnya ini begitu. Baik nanti. Barangkali yang sudah pernah mempelajari bahasa Pali, saya yakin kan di sini yang hadir kan bukan orang-orang baru nih. Mau share pengetahuan tentang ini, saya juga ikut belajar kan. Ya, silakan teman-teman yang ingin kasih pendapat atau bertanya juga boleh.
Tadi kayaknya ada yang bertanya. Oh, ada usul pertemuannya seminggu sekali, Bante. Tapi kayaknya ya terserah Bante sih. Takutnya waktunya ya, Bante ya. Seminggu sekali. Sebenarnya hari ini tadi itu saya ngajar dari jam 1 sampai jam 3. Kemudian ada ngisi ini kan. Ya sebenarnya kalau saya sih mungkin bisa diatur saja ya, bisa diatur. Tapi yang jelas jadwal yang sudah pasti, yang tidak bisa diubah itu, yang selalu ada itu, kalau saya pas ngajar di STAB itu hari Selasa sama Kamis sejauh ini. Senin malam juga sudah ada jadwal rutin, sama Rabu malam. Jadi kalau misalnya Selasa malam seperti ini, ya saya bisa menyempatkan, hanya saja lumayan capeknya karena siangnya sudah seharian ngajar begitu. Baiklah. Sementara 2 minggu sekali lah Bante ya. Ya, 2 minggu sekali juga oke. Oke lah ya. Biar nggak terkuras juga energi Bante. Capek. Jadi minggu pertama dan minggu ketiga ya Bante, gitu ya. Kita pastikan aja atau gimana? Ya, boleh. Nah, baik. Di minggu pertama dan minggu ketiga, kecuali mungkin Bante itu ada kesibukan lain atau ada halangan ya, mungkin 3-nya diganti 4 atau 1-nya diganti 2 gitu ya Bante ya. Ya, begitu juga boleh. Yang penting sebisa mungkin 1 bulan 2 kali begitu ya. 2 kali ya, baik Bante. Terus ada, ini Bulus ini. Cara mudah kita belajar Pali bagaimana Bante? Kita punya target dulu. Kita belajar bahasa Pali untuk apa? Untuk apa dulu? Kalau kita mempelajari bahasa Pali untuk memahami Tipitaka, saya sarankan langsung terjun ke Tipitaka. Jadi menggunakan Tipitaka, bahasa Pali dan juga terjemahannya. Itu salah satu metode yang sangat cukup berguna. Karena kalau mempelajari bahasa Pali untuk memahami Tipitaka tapi dengan cara sederhana tadi membaca buku begitu, sepertinya agak kelamaan begitu. Nah sekarang ada hal yang salah satu bagus itu kan Bante Sujato sudah membuat juga terjemahan Palinya kemudian Inggrisnya begitu. Dan awal-awal dulu ketika saya mulai belajar juga begitu. Saya itu copy paste itu yang ada di Cata Sanggayana Palinya, kemudian bawahnya terjemahannya begitu. Untuk mempelajarinya seperti itu. Atau membuka 2 buku. Di laptop membuka Cata Sanggayana, di sini membuka buku terjemahan bahasa Inggrisnya. Ya, itu salah satu cara yang cukup cepat ya untuk mempelajari bahasa Pali. Tapi kalau mau yang secara lebih mendalam supaya pemahaman grammarnya bagus, secara bertahap dengan cara buku-buku tadi. Apalagi kalau bisa mempelajari bahasa Pali secara tradisional, bisa menghafal suta-suta atau rumus-rumusnya tadi. Nah, dulu di Myanmar itu menarik sekali. Di Myanmar itu bahasa Pali itu menjadi jadi favorit masyarakat gitu. Saya pernah dapat cerita di abad berapa begitu, bahkan ibu-ibu mau masak ini sambil goreng itu, setiap hari hafalin 1 sutra. 1 rumus itu. Saya dapat cerita dari Bante siapa ya gitu. Bante yang ada di Batam. Di Pak Sayado waktu saya berkunjung. Ada cerita begitu. Jadi sambil masak, sambil goreng pun, ya sambil goreng hafalin 1. Itu katanya di zaman pagan. Di zaman pagan waktu itu. Jadi bisa juga sambil begitu. Nah kalau dulu saya itu pernah menulis juga loh. Jadi saya pernah menulis juga di dalam buku itu namanya Thinking of Pali. Jadi berpikir dengan bahasa Pali. Jadi setiap hari saya menyempatkan satu waktu begitu di dalam lembaran. Apa yang saya pikirkan saya tulis dalam bahasa Pali. Tanpa melihat grammar, tanpa melihat kosakata. Nanti setelah itu saya koreksi dengan menggunakan grammarnya. Misalnya saya berpikir, saya akan makan, tulis langsung. Tulis dalam bahasa Pali. Ahang bunci sami, gitu. Saya akan makan. Ditulis, nanti setelah itu baru dicari di tata bahasanya apakah sudah benar atau belum begitu.
Itu berpikir Pali. Jadi langsung diaplikasikan Bante ya, langsung dipraktekkan gitu ya. Ya. Dan lebih bagus juga kalau kita punya pemahaman Sanskerta. Karena Sanskerta saat ini masih sebagai bahasa komunikasi. Dan kita bisa melihat video-video Sanskerta di YouTube. Jadi secara komunikasi kita bisa mempelajari. Itulah kenapa sekarang kan Pali mau diaktifkan kembali. Meskipun hanya di kalangan akademi ya, akademisi, para sarjana Pali ini mencoba membangkitkan kembali. Jadi dalam konferensi itu menyampaikan penelitian dalam bahasa Pali. Nah, apa yang mereka lakukan biasanya memang memodernisasi Pali. Jadi kata-kata Pali itu kata-kata yang modern. Karena memang kalau kita tidak mengikuti begitu, sulit untuk mengikuti kata. Apalagi kan kosakata yang ada di Tipitaka kan sangat sedikit sekali apabila dibandingkan dengan saat ini. Maka apa yang bisa kita lakukan saat ini, kita melihat dari bahasa Sanskerta, melihat dari bahasa Sinhala, kemudian dipalikan begitu. Kemudian dipalikan. Tentu itu kosakata tidak ditemukan di dalam kitab komentar, tidak ditemukan di dalam Tipitaka. Tetapi kita akui sebagai kosakata Pali, yaitu dengan cara mempalikan kosakata itu dan kita mencontohnya dari Sanskerta. Nah, dari Sanskerta kemudian kan pasti ada kaitannya sedikit lah. Kalau Sanskerta kan biasanya pakai RRR begitu atau itu kemudian dipalikan begitu. Kan sesungguhnya kan bahasa Pali juga banyak yang memiliki dasar bahasa Sanskerta. Maka waktu itu saya juga sempat belajar diploma in Sanskrit, tapi ya putus di tengah jalan. Rencana 1 tahun untuk belajar diploma in Sanskrit, tapi putus di tengah jalan karena waktu itu teman-teman saya itu yang artinya kan kita mengadakan kelas itu yang dalam bahasa Inggris. Teman-teman saya pada keluar karena nggak betah, sulit gitu katanya. Nah, karena teman-teman saya keluar, tinggal saya sendiri, otomatis kelasnya ditutup. Kemudian saya terpaksa ngikut nimbrung di kelas medium Sinhala dengan keterbatasan bahasa. Ya sebisa mungkin memahami itu, tapi nggak sampai selesai. Tapi dari situ saya juga dapat pemahaman ya lumayan lah tentang bahasa Sanskerta yang setidaknya itu berguna untuk pemahaman saya tentang bahasa Pali. Nah, kalau para bapak dan ibu mungkin ingin mempelajari itu juga bagus juga bila melihat di YouTube. Ketik saja Sanskrit speech begitu. Nanti di sana ada percakapan, ya. Percakapan sehari misalnya nih, bahasa Sanskerta kan bisa selamat pagi, Suprabatang. Nah, kita bahasa Palinya menjadi Suprabatang. Gitu. Tapi yang saya dengar Bante kalau Sanskerta yang sekarang kan beda ya Bante dengan yang dulu gitu. Oh ya. Yang lebih yang lebih ke Pali yang mana gitu. Nah, sebenarnya Sanskerta itu kan dasar dari Pali. Jadi kata-kata dasar Pali itu banyak yang bersumber dari kata Sanskerta. Nah, Sanskerta sendiri punya tahapan, punya beberapa level. Yang dulu-dulu yang lama disebut sebagai Vedic Sanskrit. Vedic Sanskrit itu Sanskerta yang digunakan di dalam kitab Veda. Jadi adalah bahasa yang cukup kuno sekali. Nah, sekarang setelah Buddhisme kan pertama ditulis dalam kitab dalam teks Pali. Kemudian juga ada sekte-sekte lain yang menuliskan kitab suci mereka ke dalam bahasa Sanskerta. Maka kombinasi antara Sanskerta dulu dengan Buddhis itu disebut sebagai hybrid Sanskrit. Maka kalau kita melihat misalnya Prasna Paramita Sutra, nah itu kategorinya adalah hybrid Sanskrit karena ada kombinasi antara Sanskrit kuno dan juga Sanskrit modern. Terkhusus adalah untuk kalangan Buddhis. Jadi hybrid Sanskrit itu yang bisa mendekati ke Pali ya Bante ya. Gitu. Dan sekarang pun yang modern pun juga bisa mendekati ke Pali. Karena kalaupun beda itu nggak jauh-jauh. Nggak jauh. Kalau beda pun nggak jauh. Dan bahkan kita juga bisa melihat kan kata-kata Sanskerta pun masih digunakan di dalam Pali. Misalnya kata Brahmana, kata Bra itu kan masih digunakan. Brahma, Brahmana, kemudian Tatra, itu juga digunakan. Ya, banyak akar katanya juga
sama dengan Sanskerta ya Bante? Ya. Hmm. Cuma Bante, untuk konjugasi, deklinasi berbeda kadang-kadang. Ya. Bante, kalau konvensi penulisan Pali dalam aksara Latin, karena kan Pali tidak punya aksara kan, jadi masing-masing bangsa punya aksara yang masing-masing, menggunakan aksara yang masing-masing. Kalau untuk Latin sendiri itu bagaimana sejarahnya, bisa ada yang A-nya ada titik, ada A-nya garis seperti itu? Oh, kalau itu adalah kesepakatan yang dibuat oleh PTS, yang artinya dengan mengacu tulisan dengan aksara Time New Roman letter. Jadi dengan Roman letter, seperti yang kita pelajari ini sebenarnya kategorinya adalah Roman. Karena Indonesia sendiri juga kita nggak punya aksara. Kita menggunakan English letter, biasanya aksara Inggris atau aksara Roman begitu. Nah, itu merupakan kesepakatan saja. Kesepakatan yang dulu dibuat ya dari PTS, karena memang kita mengikuti tradisi Inggris kan. Inggris itu artinya dari PTS. Kesepakatan. Mengenai itu namanya diacritical mark gitu. Diacritical mark. Selamat malam Bante, mau nanya. Ya. Itu kalau misalnya biasanya kalau di akademi itu kan banyak kan pelajarannya bahasa Pali ya. Kenapa jarang gitu pelajaran bahasa Sanskerta ya? Apakah bahasa Sanskerta lebih sulit gitu? Oh, enggak. Sebenarnya yang saat ini kalau mau cukup efektif adalah belajar Sanskerta. Karena bahasa Sanskerta itu sampai saat ini masih aktif sebagai bahasa komunikasi. Oh. Jadi kalau para bapak dan ibu saudara sekalian ke India nih, nah beberapa daerah itu masih menggunakan bahasa Sanskerta sebagai bahasa komunikasi mereka. Bahkan juga ketika menyiarkan berita, film-film itu juga dalam bahasa Sanskerta. Nah, kemudian sampai ke luar negeri juga yang terkenal bahasa Sanskerta. Maka kalau para bapak dan ibu mungkin menempuh pendidikan di luar negeri, bisa juga mempelajari bahasa Sanskerta. Tapi kalau Pali biasanya hanya khusus lingkup Buddhis, karena memang Pali ini hanya ada di kitab suci Buddhis saja. Nah, kenapa kita mempelajari bahasa Pali? Ya karena memang kitab suci agama Buddha kan ditulis dengan menggunakan bahasa Pali. Jadi di samping kita mempelajari bahasanya, kita juga mempelajari isi dari kitab suci. Sehingga bahasa yang kita ketahui itu bisa memudahkan kita untuk memahami isi dari kitab suci. Dan memang untuk mempelajari bahasa Pali ini kendalanya adalah bahasa Pali tidak dijadikan sebagai bahasa komunikasi lagi. Jadi kita hanya mempelajari secara tertulis. Jadi jarang untuk bisa mengucapkan, mendengarkan. Padahal yang namanya pelajaran bahasa itu akan dapat dengan mudah dipahami apabila mempelajari bahasa itu yaitu mempelajari dari membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara. Nah, kalau 4 elemen ini digunakan di dalam mempelajari sebuah bahasa, maka akan ada keberhasilan dalam mempelajari bahasa. Tapi kalau tidak ada mendengarkan, tidak ada berbicara, agak sulit. Dan ini yang terjadi di kalangan mereka yang belajar bahasa Pali, karena jarang untuk mendengarkan, tidak ada radio untuk mendengarkan pembicaraan, tidak ada film yang menggunakan bahasa Pali. Jadi kita tidak bisa mendengarkan dan juga tidak menerapkan secara langsung. Jadi menjadi kendala. Maka waktu dulu itu saya mau memutuskan untuk mengambil pelajaran bahasa Pali spesial, ada salah satu guru pribadi saya, ada namanya Sanat Nanayakara, seorang sarjana Buddhis yang juga cukup terkenal. Buku-buku beliau juga cukup mendunia. Itu menasihati saya, ngapain belajar bahasa Pali? Lebih baik belajar bahasa Jerman sana. Bahasa Jerman lebih digunakan. Dan banyak juga loh tulisan-tulisan itu ditulis dalam bahasa Jerman. Kan sekarang salah satu kamus Pali yang terlengkap itu bukan Inggris Pali, tapi di Jerman. Nah, begitu. Jadi perkembangannya di Jerman Buddhisme itu luar biasa Bante ya, kalau gitu ya. Iya.
Nah sebenarnya kita harus berterima kasih pada orang-orang bule, orang Eropa loh. Karena justru mereka ini yang cukup aktif dalam pengembangan Buddha Sasana. Sementara yang dari negara Buddhis sendiri kurang. Kurang. Seperti Sri Lanka saja, penerjemahan dari bahasa Pali ke Inggris, itu kalau kita lihat, orang Sri Lanka kurang apa? Bahasa Inggris mereka bisa. Tapi yang melakukan penerjemahan adalah orang-orang dari BTS, seperti Rich David begitu. Jadi orang-orang Inggris seperti Bante Bodhi gitu adalah orang-orang yang sebenarnya malah bisa benar-benar fokus. Bisa kontribusi untuk masyarakat dunia itu jauh lebih besar. Seperti Bante Sujato ada gagasan untuk membuat website kemudian menampung itu suta-suta sehingga bisa diakses seluruh dunia. Itu gagasan itu muncul hanya orang-orang barat biasanya. Sementara orang-orang dari zona nyaman dari negara Buddhis biasanya sudah terlena, tidak mau berkecimpung ke dunia itu. Iya benar Bante. Makanya saya salut sekali dengan perjuangan mereka. Ya mungkin didukung fasilitas, didukung dana mungkin ya, sumber daya sumber dayanya juga. Kemampuan. Baik, ada lagi pertanyaan teman-teman? Tadi waktu mulai 20-an peserta, ini udah 40-an Bante. Makin malam makin banyak. Ya, pertemuan pertama ingin cari tahu dulu. Cari tahu. Cari tahu dulu, nanti kalau udah pusing malah keluar. Ya, Semoga tidak ya. Karena dulu waktu saya ngikutin itu diploma in Pali di Nagananda, itu sama. Muridnya awal kali itu mendaftar itu lebih dari 40-an. Tapi begitu belakang sampai waktunya mengikuti ujian, itu tinggal 7 kalau nggak salah. Dan untungnya saya waktu itu sampai ujian, karena saya mikir sudah bayar ya. Sudah bayar mau keluar, sayang. Ya untung lah nanti. Tapi kalau misalnya waktu itu gratis, bisa juga. Saya keluar juga. Keluar juga, karena pusing. Karena sudah bayar ya akhirnya harus diselesaikan sampai ujian. Ya untung lah, kalau enggak ya mungkin kita nggak bisa belajar sama Bante. Oh ya Bante, mau nanya lagi. Oh silakan. Ana. Ya Bu Ana silakan. Bante mau nanya lagi. Itu kalau misalnya bahasa Pali ya, memang saya ada pernah belajar, pernah dulu belajar. Itu kalau penggunaan kata kan biasanya suka terbalik-terbalik tuh. Kadang bisa kata kerjanya di depan atau juga bisa kata kerjanya di tengah gitu ya. Nah, itu sebetulnya yang lebih bagus itu penyusunan katanya itu yang enak dibaca, maksudnya yang enak dibaca apa yang lebih bagus, yang lebih cepat dimengerti. Oh ya. Mengenai penyusunan kata ya. Dalam bahasa Pali itu menariknya sesungguhnya tidak ada aturan yang ketat dalam penyusunan kata. Artinya kata kerja bisa di depan, bisa juga di paling belakang, bisa juga di tengah. Yang penting adalah deklinasinya dan konjugasinya tepat. Deklinasi kata benda harus tepat, konjugasi kata kerja juga harus tepat. Bahkan tidak menyebutkan subjek pun, tidak menyebutkan kata aku gitu misalnya. Dilihat dari kata kerjanya saja, kita bisa melihat bahwa itu subjeknya adalah aku. Misalnya, Budang Saranang Gacami. Tidak ada ahang, tidak ada aku. Tapi sudah jelas, Gacami. Jadi konjugasi dari kata kerja Gacati, dari Gaca, Gacami. Jadi jelas, itu bahwa aku. Jadi aku pergi berlindung kepada Buddha. Nah, jadi peletakan atau penempatan kata kerjanya itu memang umumnya di belakang, di paling belakang umumnya. Tetapi karena tidak ada aturan yang ketat, bisa juga diletakkan di paling depan, bisa juga di tengah. Misalnya ada syair, Wandami cetiang sabang sabetane subatititang. Wandami cetiang sabang, wandami aku bersujud kepada semua cetia-cetia, stupa-stupa. Jadi penempatannya bisa di depan, bisa juga
di belakang. Nah, hal ini memang salah satu karakteristik bahasa Middle Indo-Aryan yang sampai saat ini digunakan penerapan seperti itu adalah bahasa Sanskerta, bahasa Sinhala atau bahasa Sri Lanka, itu masih seperti itu. Jadi Sri Lanka pun juga begitu, kata kerja paling belakang. Oh. Jadi kalau saya belajar bahasa Pali, kan di Indonesia sudah belajar bahasa Pali sedikit ya. Maka begitu ke Sri Lanka, mendengar kata-kata orang Sri Lanka, itu tidak begitu asing. Karena memang orang Sri Lanka begitu. Kata kerjanya di paling belakang. Misalnya, saya pergi ke kampus begitu. Saya pergi ke kampus. Saya itu mama. Kampus ya campus atau Wiswawidyalaya. Atau mama campus Yanawa. Yanawa itu pergi. Jadi saya perginya paling belakang. Kalau diurut ya saya kampus pergi gitu. Saya kampus pergi. Tetapi orang Sri Lanka ya saya pergi ke kampus. Sama dalam bahasa Pali juga sama, misalnya ahang nikila wijalayang gacami. Saya pergi ke kampus. Nah, tapi kalau disusun secara urut-urutan tadi, saya kampus pergi. Begitu. Yang penting konjugasi kata kerjanya jelas saja. Mau ditaruh di depan juga bisa. Ya, misalnya gacami ahang wiharang. Ya, gacami ahang wiharang, saya pergi ke wihara. Kalau diterjemahkan secara urut-urutan, pergi saya wihara. Pergi saya wihara. Begitu. Kalau jadi bisa Sanskerta juga sama seperti itu ya? Sama. Oh. Dan kebetulan juga cuma sayangnya ngajar kata kerja pergi itu juga gacami. Jadi kalau bahasa Sanskerta aham wijalayam gacami aham. Jadi saya pergi ke sekolah. Aham wijalayam gacami. Begitu. Gimana tadi pertanyaan? Sudah cukup jelas? Mana? Iya. Jawabannya? Iya jelas. Maksud saya itu kalau sayangnya di sini Sanskerta nggak ada yang ngajarin, maksudnya jarang yang ngajar ke Sanskerta ya. Apa perbedaannya jauh banget itu kata-katanya? Malah ada. Kalau mau belajar bahasa Sanskerta di Indonesia malah ada daripada Pali. Di kampus yang ada di Bali. Ya, jauh ya. Belajar di Bali. Jadi di Bali di sana juga bisa belajar Sanskerta. Nah, di Indonesia pun juga yang belajar Sanskerta cukup banyak. Di kampus-kampus seperti di Jogja, Solo, terutama yang ada kaitannya dengan kejawen, ada bahasa Jawa. Mereka juga mempelajari bahasa Sanskerta. Karena bahasa Sanskerta kan induk dari bahasa Jawa. Bahasa Jawa dan juga bahasa Indonesia juga. Maka mereka mempelajari juga. Maka kalau di Indonesia, untuk belajar Sanskerta lebih mudah seharusnya. Lebih mudah. Begitu. Kalau bahasa Sanskerta gitu pakai abjad gitu ya, Pak Teh? Apa dia? Sama. Kata itu aksaranya aksaranya sama. Alfabetnya juga sama, kakak gagangan caca jatuhnya. Oh. Ya. Terima kasih banyak informasinya, Bante. Oke, ada lagi teman-teman yang lain? Oh ya, mungkin Bante nanti sebelum ditutup, ini ada teman kita yang keluarganya Hawa Manggala, Bante, baru meninggal beberapa hari lalu lah. Minta pelimpahan jasa. Mungkin Bante pimpin untuk baca paritanya gitu ya, Bante ya. Adiknya ya, adik Kosisen gitu. Ya, Bante kalau berkenan. Ya, nama adik saya Caswanto ya. Ya. Sudah ini? Kalau sudah, ditutup ya. Oh, ya. Jadi besok yang selanjutnya 2 minggu lagi, Bante. Yang selanjutnya ya, jadwal selanjutnya. Nanti hubungi sama Bu Dewi ya, ada Bu Dewi di sini.
Ya saya yang nanya ya, saya Devi Bante. Selamat malam. Oh Bante. ya, ya nanti dibahas lagi. Saya lihat jadwal dulu ya. Kapan? Ya, Bante. Grup untuk kelas Pali sudah saya bentuk, Bante. Nanti bisa dibahas di grup kelas Pali. Siap, Bante. Ya, baik. Anumodami, Bante. Mungkin bisa ditutup dengan pelimpahan jasa. Ya, baik. Kita akan menutup dengan melakukan pelimpahan jasa. Pada malam hari ini kita sudah belajar Dhamma, pelajari hal-hal terkait dengan agama Buddha. Semoga dengan kebajikan yang kita kumpulkan di malam hari ini dan juga di siang hari tadi selama kita melakukan aktivitas, semoga kebajikan-kebajikan ini menjadi pengkondisi kesehatan, kebahagiaan, kesejahteraan, dan juga tercapai apa yang diinginkan. Semoga pula para sanak keluarga leluhur yang telah meninggal, mereka juga turut mengetahui dan turut berbahagia atas jasa baik yang sudah kita lakukan. Saya akan membacakan syair pelimpahan jasa. Para bapak dan ibu saudara sekalian, silahkan merenungkan di dalam batinnya masing-masing. Yata wariwaha pura paripurenti sakarang ewa mewa ito dinang petanang upakhapati icitang patitang tumhang kipamewa samijatu sabe purentu sangkapa cando panaraso yata manico tiraso yata sabiyatiyo wiwajantu sabaroko winasatu mate bawa tuantarayo suki digayuko bawa apiwa danasili sanicang wuddha pacayino cattaro dhamma wadanti ayuwanno sukhang balang ayan cakodakinatina sanggami supati tita tigaratang hitayasa tanaso upakapati sonyati dhammo ca ayang nidasito petana puja cakata ulara balanca bhikkhuna manupadinang tumhehi punyang pasutang anapakan ti bhavatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba buddhanu bhavena sadasoti bhavantu te bhavatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba dhammanu bhavena sadasoti bhavantu te bhavatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba sanghanu bhavena sadasoti bhavantu te. Sadhu, sadhu, sadhu. Anumodami, Bante. Anumodami Bante, Anumodami Ko Sutrisno dan teman-teman semua.